Belum title contender lah. Kalau dari gue ya, belum title contender karena strikernya cuy. Masih kurang. Nico Jackson diharapin apa? Let's take this thing higher. Woo! Let's take this thing. No stop. It's time to go higher. Halo Sobat SSB, balik lagi di Speak Sepak Bola Podcast bersama gue Christian, Bagas, Tama, dan Rari. Tapi Rarinya lagi menghilang nih hari ini nih. Malam Sabtu ya wajar ya. Sibuk lah dia ya. Kalau malam Sabtu susah dia. Susah dia. Oke, pembahasan kita hari ini tentang persiapan IPL tahun ini deh. Setelah Euro Lucu ya kalau pembukaan ya. setelah Euro kelar lah ya. Nah, Copa kelar, semua saatnya tim dari Eropa berbenah untuk transfer pemain, untuk mempersiapkan pemain. Bahkan udah ada yang mulai latihan. Minggu Udah mulai lalu pramusim. MU udah latihan. Chelsea juga udah Liverpool ya. udah. Salah juga udah datang kan? Salah ya. juga. Bahkan nggak cuma itu, Transfer nih. transfer pemain juga lagi hotnya nih, lagi hotnya. Minggu lalu Zigze kayak Joshua, gitu. lagi Terus Messi juga kemarin ya. Paulinho ke Bayern. Oh, dari Fulham ke Munchen ya. Paulinho itulah ke Bayern. Wow. Dan tahun depan nggak ngikutin selain MU ya. IPL doang sih ya. Iya, terus ada siapa lagi katanya? Lagi rumor nih, Delik nih. The Ligt ya. Delik. Matis Delik. The Ligt ya kan itu 90% untuk MU. Pas take ini kita udah ngeliat gitu kan. Tadi kabar terbaru Johnny Evans udah mau perpanjang kontrak sampai 2025. Lumayan ya Tapi ngebantu sebelum- anak-anak muda ya. Oh, nah, tapi sebelum itu tuh pernah kita bahas transfer pelatih dari MU. Wah, iya nih. Ada Ruud van Nistelrooy Rene sama Rene Hag. Hag, gitu kan. Rene Hag ya ngomongnya. Banyak coach ntar. Lepe kocil. Ruud van Nistelrooy, Tam, menurut lo gimana? Dia kan striker mumpuni pada zamannya, ya kan. 2001 sampai 2006 main di MU itu cukup lama kan. Dia berarti udah Top scorer loh. Top scorer kan. Udah IPL udah mantep lah gitu. Menurut lo gimana ya? Untuk Perkembangan buat striker MU lah. Ya. Pertama Hollier kan. Si Van Nistelrooy seperti yang kita tahu kan emang pemain kelas ya dia ya. Wah. Gimana gol dia yang sprint dari tengah tuh kan itu Iya. mantep banget tuh kan. Pasti buat striker kita yang masih muda si Ziza yang 23 tahun, Dan Hollier. Hollier 21 dia ya. 21 lah. 21 itu pasti akan ngebantu banget sih. Yang dimana mentalitas mereka berdua pasti akan ditempa juga sama si Ruud van Nistelrooy. Walaupun si Van Nistelrooy ini first coach, pasti sebagai Assistant coach. Asisten coach ya, sebagai asisten. Kayaknya pengganti Benny ya. Jadi enggak Denny Kan striker kan? khusus striker. Khusus striker. Oh. Jadi kalau Ruud van Nistelrooy sama Rene Hag itu asisten coach, gantiin Steve McLaren sama Michael van Gaal. Asisten coach udah jadi. Asisten coach, asisten manager. Asisten manajer. ya. Maksud gua walaupun dia bukan pelatih striker utama di MU, dia sebagai asisten manajer pasti buat seorang striker itu kan ngebantu banget sih. Betul. Gimana pergerakan tanpa bolanya. Van Nah, itu penting. Nistelrooy jemput bolanya, dia termasuk striker yang sering jemput bola loh. Banyak gol dia yang dia turun ke bawah, dia buka ruang buat striker lain masuk gitu. Itu menurut gua akan sangat berguna buat si Hollier ya. Hollier ini. Tipikal ya Hollier Sebenarnya kalau sebenarnya. tipikal gue lihat, gue nggak pernah lihat Zizek main ya, tuh biasa gitu kan. Cuma ngeliat dari video-videonya. Review setelah dia review ya. Ada rumor dia ke MU gitu. Sama Dia lagi. juga sama kan. Dia tuh suka jemput bola ke belakang, bawa ke depan, ya kan. Tipikal winger gak sih dia? Sebenarnya tipikal winger. Cuman kan baik lagi kan, kalau lo berdua sering lihat berita apa segala macem, bolonya itu kan main formasi beda kan. Desa kan 272 gitu kan. Yang mana si Zigze itu kalau nggak salah itu di free roll sama si Thiago Motta pada saat itu gitu. Nah, menurut lo gimana Chris? Untuk ngelihat nih gimana sih skemanya ya, apalagi Ruud van Nistelrooy ini udah jadi pelatih, asisten pelatih, bahkan bisa jadi pelatih striker, terus tiba-tiba Zizek masuk. Menurut lo gimana sih nih? Akan cocok gak duet sama Højlund? Justru itu ya, gue pengen dari dulu pengen ngeliat banget sih MU balik lagi ke 4-4-2 lah ya. 4-4-2 dimainin 2 striker itu pas zaman era Ferguson. Saharuni. Ya, Rooney, Alan Smith Rooney. Anjing. Gue pengen banget sih itu balik lagi, dan kebetulan sekarang kita punya 2 striker ya calon masa depan lah ya, Zigze sama Hollier ini. Apalagi tipikal 2 ini berbeda loh. Tipikal Hollier itu seperti jemput bola juga, tetapi dia tuh apa ya kalau kita ngomongin kalau Dia belakangnya- Holder. Tapi dia kan juga enggak sebenarnya kan? Enggak big man. Bukan tipe striker nomor 9 kalau menurut gue gitu kan. Hollier. Højlund. Nah, Zigze pun enggak kalau menurut gue ya. Iya. Gue nggak tahu nih apakah menurut warga-warga atau sobat SSB Zigze itu tipe Cocok. cocok atau tipe
striker nomor 9 ya tulis di komen aja mendingan ya. Cuman kalau menurut gue sih enggak, gue pribadi. Kalau menurut lu gimana? Iya sih, gue juga takutnya ini the next Martial nih. Karena tipikal Zirkzee ini kan winger ya. Cuman kalau gue ngeliatnya enggak ya. Coba kalau lu gimana? Kalau realistisnya menurut gue, Zirkzee kan belum pernah nyentuh IPL. Kita tahu main Fisik di MU, IPL, main di IPL itu berat banget. Apalagi dia masuk ke tim kita ini MU. Kita MU ya, karena kita fans MU nih. Maksud gue, Kalau lu ke Peles. sebenarnya Ted Lasso kan. Ted Lasso. Maksud gue IPL ini berat, masuknya ke MU yang tekanannya besar. Pasti musim pertamanya Zirkzee itu bakal berat lah. berat. Tapi dengan Raja Venezuela pasti gue akan bantu. Ya bisa kita tahu lah, kayak Di Maria atau di luar MU kayak misalnya Eden Hazard, itu musim pertamanya itu sangat berat banget gitu. Tapi di musim kedua mereka bisa bangkit. Tapi gue kira dengan pendekatannya Erik ten Hag yang udah kenal sama karakter orang Belanda, pasti akan ngebantu juga sih buat adaptasi lebih gampang menurut gue. Nah itu setuju gue, poin-poin utama adalah ngebantu karena sama-sama Belanda. Dan sepengetahuan gue Zirkzee itu sebelum dia bolonya dari Munchen ya. Dari Munchen. Iya, benar. Yang mana Ten Hag dulu gak Munchen. Gue gak tau sebenarnya Pas apa Pep ya. Pep kan Iya. Ten Hag asisten Pep kan. Nah, tapi gue nggak, Ten Hag Asisten Pep. Oh, gue nggak tahu sih. Kayak menurut gue bukan deh. Setahu gue tuh dia pelatih tim reserve-nya apa gitu. Gue nggak Ya tahu. coba nanti kita lihat ya. Ten Hag. Nggak, tapi menurut gue mungkin selama Zirkzee di Munchen pun kayaknya sistemnya sama kan pasti kan. Mungkin udah biasa juga. Ten Hag pasti menerapkan sistem yang sama gitu kan. Gitu. Jadi kalau menurut gue sih akan cocok menurut gue. Gimana kita lihat ya biar dia adaptasi segala Yes, macam. kita Cuma lihat yang lah ya. gue tunggu adalah Højlund gimana dia bekerja di bawah Van Nistelrooy. gitu Benar, kan. benar. Gitu kan. Lah, terus Delit nih. The Ligt. Jadi solusi kan nih buat back tengah MU nih. Gimana? Om? Gimana Om Bagas? Nah, Delit. Kalau gue pribadi gue justru salah satu penggemar The Ligt ya dari zaman Oh, dia di Ajax. Ajax. Kenapa tuh? Gue suka aja dengan badannya yang gede. Oh iya, posturnya ya. Dia nggak cepat. Dia nggak cepat. Cuman dia itu tipikal defender yang nutup arah bola, pergerakan lawannya segala macam. Dan satu sih dia Leadership ya ada leadership. Cuma satu dia cocok menurut gue. Dia itu sebagai ball playing defender. Sama kayak Martinez, jadi kan skemanya cocok kan. Apalagi kita tahu menurut gua kalau The Ligt masuk itu keren aja. Tiga dulu di Ajax, dan walaupun The Ligt sama Martinez tidak bekerja bareng pada saat itu. Satu lagi? Onana. Onana. Jadi kan maksudnya dia udah paham satu sama lain yang mana bisa nih menurut gue gitu kan. Football language-nya dapat ya? Football Indonesia dapat. Cuman tinggal ya kita lihat deh tengahnya gimana gitu kan. Apalagi kan ada rumor si Ugarte kan. Oke. Neves juga gitu kan. Nah, kalau lo nih, Neves apa Ugarte? Lo. Dari segi apa? Overall atau? Overall, lo maunya dari semua ada MU maunya lo jadi lo jadi Ten Hag, lo punya dana yang besar nih. Lo maunya Ugarte apa Neves? Kalau bisa milih, gue lebih milih Neves sih. Karena lebih muda Neves sih kalau nggak salah ya. Lebih muda. Neves itu Wow, Neves ya? Iya, Nevesnya. Bukan Neves. Bukan, Nevesnya udah 25 ke atas kan. Maksud gue, yang kita tahu MU zaman dulu, dia kan selalu ngambil pemain yang nggak diketahui. Itu sih. Gitu kan. Tipikal. Sekarang MU setelah Ferguson tuh selalu beli pemain yang dikenal market Udah star. Udah starting gitu kan. Jadi ya udah kalau emang punya modal lebih, nggak apa-apa lah invest lebih buat pemain muda yang lebih prospek gitu. Walaupun gue bilang si Ugarte ini juga sebenarnya udah matang gitu. Dia taruh di MU, adaptasinya juga cepet gitu dengan cara main. Cuman kalau punya dana lebih nggak ada salahnya sih Neves. Si Nevesnya kita ambil Setuju. juga. Kayak si Bruno udah speak di Portugal udah ngomong. Iya, kemarin kan. Tahu tuh kayak Ya, we'll see Udah, ya. Beberapa minggu ke depan lah ya gimana ya. Next nih, Leny Yoro. Lagi prospek nih. Kalau gue Rebut-rebutan. Kalau gue mendingan sih enggak ya, masih 18 tahun gitu kan. mahal ya tapi ya. Mahal 18. Berapa? 50. 50 ya? MU nawar 42 pounds ya? 40 pound, 50 euro, 50 juta euro menurut gue sangat amat mahal sih untuk back 18 tahun. Dan gue tahu si Madrid itu juga udah over sekitar 17 atau 20. Kalau nggak salah kontrak tinggal setahun lagi. Iya, maksud gue Madrid aja berani over 17 gitu lah. Dan itu belum diain sama merekanya gitu. Kita dengan brand yang secara brand kan Madrid sama MU kan mirip-mirip juga kan sama brand besar gitu. Tapi kita berani saudari gede ya. Tapi apapun keputusan Leny Yoro juga sama keputusan manajemen MU, gue percaya Ineos sih sebenarnya. Iya, tapi emang bener kalau ngelihat Karena udah ada
director football ya. Benar, maksudnya buat kedalaman squad emang selain Delight tetap harus nyari satu back lagi. Delik. Sorry, ini Jawa nih. Berarti Lindelof udah nggak kepake dong di Maguire nih. Gimana? Kalau menurut gua justru 3 back. Enggak, bisa 3, tergantung. Tekniknya tuh kalau misal lagi lawan, kalau pada tim gede itu pasti 3 back makanya. Lagi kan lihat musim lalu kan banyak banget yang cedera aja menurut gua sangat baru gua ngomong gitu. Oh iya sih. Masalahnya Antisipasi ya. Liga Inggris tuh padat banget, ditambah kita ikut Liga Eropa yang mainnya Jumat kan. Eropa League sistem baru juga sama. Iya kan, terus kita harus main lagi weekend itu kedalaman squad kayak Liverpool dan City 2 musim lalu itu sangat penting sih menurut gue. Ya, Liverpool sama City kan bagus karena kedalaman skuadnya Bagus, iya. Liverpool kemarin kedalaman skuad jelek banget walaupun sama kayak musim-musim sebelumnya menurut gua mulai jelek karena lihat aja maksud gua nggak perform kalau Liverpool itu kan. Full musim tanpa Thiago dia kan. Thiago Udah pensiun sekarang. iya, maksud gue musim lalu kan cedera mulu dia selama di Liverpool. Makanya itu benar-benar menurut gua kedalaman skuad itu penting Liga Inggris. Oke. Oh, gue pribadi sebenarnya lebih justru gue daripada Lenny Euro, gue mendingan Jared Bradway. Nah, itu. Everton udah dijebur Katanya MU masang 50 tuh buat mancing si Everton dan nurunin karena Everton sebenarnya butuh dana segar juga kan karena kalau misalnya lo lihat Everton lagi kesulitan keuangan juga gitu. Cuman emang berat sih, maksudnya kita beli pemain di Liga Inggris sama beli pemain di luar IPL karena harga di Liga Inggris tuh harganya udah tinggi-tinggi banget. Oh iya, gue makanya. Udah tinggi, udah mesin banget. Maksud gua, bayangin aja kita bisa dapat Delit, ini belum tua sama sekali, masih di bawah 26 atau 25. 24. Iya, di bawah 25 dengan harga segitu. Gue yakin ada pemain yang sematang Deli ya? Deli. Ada pemain Deli. Ada pemain yang sematang Deli ada di IPL harganya pasti 70 ke atas. Iya. Jared Bradway sebenarnya kemarin udah matang sih dan dia masih muda kan gue. Masih muda. Masih bawah 20 kan enggak ya? Masih 21 ya. Udah 23. Oke, ngomongin Chelsea lah ya, geser lah jangan kayak MU lah nih. Udah kemarin ngeliat gak potongan video Enzo Maresca latihan sama Ivan Pochettino? Maksudnya auranya meyakinkan sih. Galak ya? Apa Tegas, Kayak si Taeyong ya. tegas dan ya, itu cuplikan cuma 30 detik ya, Ya, dibandingin tuh sama cuplikan Pochettino pas hari pertama kemarin tahun lalu. Bedanya kan Pochettino fisik tuh. Betul. Tapi kalau gue tuh menyayangkan Chelsea itu udah bagus, cuma gue ngeliat pemainnya tuh gue nggak tahu, gue pribadi sih nggak tahu. Maksudnya mengulangi lagi di musim lalu dia beli pemain yang under the radar dan sama sekali bahkan nggak tahu kalau misalnya oke lah kayak let's say MU ngincer Lenny Euro itu kan kita udah tahu lah ya dunia sepak bola atau siapa segala macam bahkan dia masuk ke skuad Perancis kan apa untuk Olimpiade. Ini kan Chelsea beli Baru satu Dewsbury Hall. nah itu gue bahkan gue nggak tahu. Leicester. Leicester oke Leicester Yang Ribo ya? Bukan yang masih Tapi Ribo juga dia baru. tapi itu muda kan Dewsbury Hall kurang lebih kalau nggak salah 22-an ya kalau gue sih nggak pernah maksud gue ya oke gue mungkin si Maresca udah percaya karena pernah main Di Leicester juga. Leicester sama mereka gitu kan. Cuma menurut gue Chelsea tuh kayak belum ada pergerakan ya. belum ada pergerakan sama sekali. Pun ada pergerakan, ngincer pemain-pemain yang kita nggak tahu gitu loh. Tapi setahu gue dia kalau nggak salah kemarin tuh habis kena financial ini ya. itu masih kena. Maksudnya apakah dia masih terbatas gitu jadi nggak bisa saya explore itu gitu? Setahu gue sih harusnya dia gaji ada pemain yang harus dijual atau gajinya diturun apa segala macam. Gue belum baca berita tentang Chelsea. Iya, gue masih lagi ya gue selalu ngeliatnya yang dulu ya. Cuman menurut gue seharusnya ada sih dengan dia jajaran pemain. Nah dia itu sangat pintar si siapa namanya Todd Boehly pintar tuh dia tuh untuk mengakali itu dia tuh sekarang 8 tahun yang mana pas beli pemainnya itu tuh di termin gitu loh. Oh, jadi kan sebenarnya MU. Iya, si itu juga kan? Zirkzee kan 11 juta doang untuk musim ini. Iya. 3 musim kan? Iya, 3 musim. Itu kan sebenarnya untuk mengakali financial fair play kan. Karena kan di financial fair play itu hitungnya setahun apa satu musim kan. Gitu. Kayak Pogba waktu itu yang ditransfer ke balik ke Juve juga gitu, dicicil sama Juve itu. Ya, karena itu pun financial fair play. Cuman good deal lah Zirkzee kayaknya. Anyway, Chelsea deh gitu. Menurut lo Chelsea gimana? Dengan lo lihat videonya si Maresca pas segala macam, menurut lo Chris? Akankah dia bisa menantang City, Arsenal, Liverpool untuk menjadi juara atau bahkan MU gitu loh yang sepertinya juara? Dari segi pelatihnya nih Maresca dulu nih. Kalau dari gue lihat nih pas dia di Leicester ya, pas di EFL Leicester ya, di EFL dia main
polanya ada, pola mainnya tuh bener-bener kayak kita kayak Pep lah. Ya karena dia asistennya kan ya. Ya benar, pelatihnya asisten. Nah tapi kan ini kan balik lagi ya, feeling gue ya di Chelsea ini kayaknya bisa diterapkan lah, karena kan dari Enzo Fernandez juga udah matang di Argentina kan, terus sekarang dia ada pemain dari Leicester juga di Sbury Hall, di pemain tengah juga itu. Feeling gue dari dua motor ini nih, Enzo ini sama si Dewsbury Hall ini bisa ya seenggaknya belum title contender lah. Kalau dari gue ya belum title contender karena strikernya cuy masih kurang. Nico Jackson diharapin apa? Main 2 kan apa? Back ya? Madueke itu wing. Mau diharapin apa dari Nico Jackson? Kecuali kalau dia udah beli striker. Kan dia the next drop katanya. Tapi kuat sih, tapi kuat sih. Oh iya, tapi finishingnya kalau dilihat dari segi Masih muda kan? Masih. Ya, tapi mesti dilihat dulu sekarang dari permainan pramusim ini gimana. Comparable sama Højlund lah ya itu. Maksudnya secara umur gitu kan Iya, seangkatan kan dia kan. Tapi Højlund lebih tajam. Tajam sih. Lebih klinikal. Lebih klinikal. Setuju gua. Kalau lu Tam, Chelsea. Berat sih menurut gue. Maksud gue lihat dari eksperimen. Title contender belum ya? Title contender pasti belum. Terus maksud gue jatuhnya kan dia mulai dari nol lagi ya. Maksudnya dia pelatih baru, pemain adaptasi lagi. Karena menurut gue Chelsea musim lalu, setengah musim menuju akhir musim itu Chelsea lagi grafiknya lagi naik banget. Oh iya, gue ngikutin. Ya maksud gue ngikutin kayak permainannya tuh udah jalan gitu, sistemnya udah jalan. Maksud gue sekarang dia pelatih baru, adaptasi lagi. Ya, since si pelatihnya ini udah ngerti Liga Inggris juga gitu kan, udah lama, ya harusnya udah cepat lah adaptasinya. Mungkin prediksi gue dapet lah dia Liga Eropa musim depan harusnya dapet lah. Peringkat 6 ya? Iya, Peringkat 5, peringkat 6 ya? 6 besar dapet lah Chelsea lah. Big Six ya. Big Six ya. Jadi kalau misalnya buatan Chelsea, menurut lo berdua calon juara siapa sih? Calon juara. Kita ngomong objektif ya. Kalau juara apa ya? Calon juara, calon. At least oke. Big Four deh, 4 besar dulu ya, Liga Champions. Dari siapa dulu nih? Cristiano dulu deh. Cristiano dulu. 4 besar. Berat nih. Gua meyakinkan juara itu masih di Manchester City lah ya. Walaupun gua fans MU, Pesimis sama berarti lo. ya mau MU lah. Kalau gue pribadi, gue sih optimis MU juara dengan kayak gini ya. Fans MU jelas. Sebagai Musim fans awal MU, selalu Kalau ngomongin realistis, City lah. City, tapi gue juga kan City kan terakhir grafiknya agak turun ya. Iya, Musim lalu ya. iya, Musim iya. lalu agak turun ya. Apalagi kan Pep udah bilang dia nggak mau berpanjang kontrak kan, Iya. kalau nggak salah. Jadi itu kan mungkin mental sudah bisa menurun. Tapi gue nggak tahu juga sih. Oke, City terus. City kedua MU. City. MU Oke. terus Gue bilang Arsenal. Arsenal. Terakhir antara Liverpool sama Chelsea nih, gue masih berat nih. Nah. Liverpool Chelsea. Menarik nih kalau lu Tam. Gua Chelsea. Kita bahas Liverpool ya, lu deh Tam. Gue Chelsea, peringkat 4. Gue sih secara realistis City sih, maksud gue ya kita tahu lah 10 tahun terakhir yang mendominasi Liga Inggris itu si Pep Guardiola dan antek-anteknya gitu kan. Antek-antek aja. Terus kedua, gue nggak yakin MU ya, cuman yang jelas MU 4 besar. Jadi kedua atau ketiga itu antara MU atau Arsenal bisa jadi Lagi naik sih. daun. Arsenal lagi naik daun juga. MU atau Arsenal deh, cuman gue nggak tahu nih yang kedua MU atau yang kedua Arsenal gitu. Nah yang keempat, gue juga masih belum nerawang karena transfer kan masih ongoing, masih Oh, iya, di iya. 2 minggu awal ini kan. Jadi gue nggak tahu, cuman kalau nge-reflect dari musim lalu itu Aston Villa mainnya bagus sih. Maksud gue 5 besar tuh Aston Villa masih Unai Emery ya? Iya, masih patut dipertimbangkan. Tapi gitu. Douglas Luiz udah pindah ke Juve. Oh iya. Pindah ke Juve. Oh iya itu juga menarik tuh. Tapi menariknya kan, kayak kan lo berdua nyebut Arsenal Liverpool. Arsenal kita tahu belum ada pergerakan. Nah kemarin cuma back Italia siapa? Itu siapa ya? Aduh, Ricardo siapa lah itu lah. Iya. Nanti kita review lagi lah namanya siapa. Itu kan dia tapi kan baru ini. Dan menurut gue sih nggak akan cocok dengan sistemnya Inggris ya. Kayak Darmian dulu. Nah, itu Jangan kan Darmian pemain Chelsea dulu ada yang back kiri juga orang Italia nggak masuk. Aduh. Emerson ada satu lagi siapa? Aduh. Zappa Costa ya? Zappa Costa. Itu orang Italia juga semusim cabut. Semusim cabut. Iya. Liverpool Ernest loh. pelatih baru ya kan. Versus Ten Hag ya katanya. Iya, Semua kan media udah Gue gitu. botak ya. Arsenal Dari lu dulu deh. kalau gue Gimana? menurut gue masih adaptasi sih. Itu menurut gue 4 besar sih enggak 5 besar mungkin ya. Iya, dan dengan kedalaman squadnya masih minim loh. Masih minim, Iya, minim iya. banget loh. Kedalamannya ya. Belum ada pergerakan apapun kan sekarang. Belum. Setahu gue, mungkin lo Koreksi kita ya. Koreksi kalau salah, soalnya menurut gue Liverpool
sekarang tuh belum ada pergerakan apapun untuk transfer pemain ya gitu kan, dia baru Arnold Slot doang gitu kan. Koreksi kita kalau ada di bawah ini. Ya tapi paling kayaknya sih Liverpool ya masih minim pergerakannya lah nanti di Liga Inggris menurut gue ya. Masih ya masih. Menurut gue sih tetap ya City, MU, Arsenal itu akan tiga besar. Tapi Iya, gue nggak tahu, gue iya, gue juga setuju. nggak tahu juara siapa, dengan tiga siapa segala macam. Cuman untuk empat besar menarik adalah gue justru melihat Tottenham. Itu gue belum bisa ngomong dah. Menurut gue, Kalau Tottenham dibanding Arsenal, gue lebih milih Arsenal, lebih stabil lah Arsenal. Betul. Maksud gue secara mental, Arsenal tuh belum ada mental juara gitu, nggak tahu kenapa ya. Cuman kalau ya bukan karena gue fans MU ya, maksud gue MU sama Arsenal, ada yang ngamuk lagi warga-warga. Maksud gue MU sama Arsenal, pasangannya Ronaldo sama Messi sih ya nggak ada ada yang ngamuk ya. Maksud gue MU sama Arsenal tuh mentalnya beda aja gitu. Oke. Nah kalau tim kejutan nih, Bah, banyak tim-tim baru kan yang masuk ke IPL. Contoh, Ipswich. aduh itu gue selalu nggak bisa ngomong tuh. Ipswich. Ya itulah. Ipswich. Timnya Ekan Baga, terus ada kan baget, siapa lagi? Leicester masuk. Leicester. Oh Leicester. comeback ya. Comeback lagi, terus satu lagi Aduh, satu lagi ini. Blackpool bukan ya? No. Bukan. Aduh. Siapa ya? Gue lupa ya. Kita cek. Coba kita cek deh. Lupa deh. Kita cek. Oke, Isak kita nih kayaknya nih. Yang lolos terakhir kan? Apa Coventry? Coventry masuk. Coba. Coventry bukan Coventry yang lawan MU semifinal. Maaf nih kita kurang cross check nih. Kita nggak mikirin, Leeds. No, Leeds udah. kita nggak mikirin tim papan bawah. Apa Soton ya? Soton deh kayaknya. Soton ya? Lanjut dulu sambil gua ngeliat. Ya udahlah di luar itu. Iya Soton bener. Soton kan? Southampton juga. Oh ya, Southampton Kalau bener, gua- balik lagi. Kalau gue ngeliat sih justru Leicester sama Soton ya yang bisa. Tapi udah ada Tyrus Mikel namanya belum? Enggak. Siapa? Kira McKenna. Mikel lagi Ipswich. Gua nih kan dia mainnya dari Kita bawah kan. akal loh, Dari iya. bawah, dari bawah. Cuman kalau menurut gue levelnya dia tuh belum IPL. Let's see ya Kita coba. lihat apa sih nggak kita lihat dari kebijakan pemainnya Tapi sih. terakhir Ipswich lawan Leicester kalah loh. Leicester Leicester kalah. kalah 2-0 kalau nggak salah. Ya kita lihat kan gini deh, maksud gue gini loh, lo main di IPL itu tuh Premier League tuh beda sama lo main di Championship. Benar. Yang mana dari segi mentalnya gitu, apalagi kan kita lihat pemain Ipswich kan belum ada yang, gue nggak tahu sih komposisi pemain yang baru akan gimana, cuman kan most of them kan nggak akan, maksudnya belum pernah. Mungkin ada beberapa yang baru nyobain Premier League sekarang gitu kan. Oke. Ada juga yang beberapa yang belum, cuma menurut gue sih belum bisa lah. Gue takutnya sih mengulang kayak musim lalu kayak Luton aja sih. Oh iya, Ya, ngerinya sih ya. ngerinya. Kasihan Luton ya. Iya gitu kan. Kalau Oke. degradasi sih menurut gue Ipswich enggak sih, cuman kita nggak tahu lah, we'll see lah. The next Aston Villa buat musim depan ya, siapa nih menurut lo? Tam, Gue sih megang Wolves ya. kenapa tuh? Wolves Hubner. Ya, Kalau gue menurutnya Wolves itu tahun lalu, musim lalu tuh lumayan oke loh mainnya, walaupun masih pincang-pincang ya. Materi pemainnya menurut gue bagus, apalagi kan pelatih baru kan, nggak salah. Wolves iya. Bukan asing si ini yang orang British juga, gue lupa namanya siapa. Gue lupa ya, ntar kita riset ya. Gue lupa lagi gitu kan, cuman Kalau lu Wolves. menurut gue Wolves sih, oke. Kalau gua Fulham deh. Fulham juga Fulham. Dan nggak sampai Champions League lah, tapi masih bisa saingan di Europa League lah. Masih bisa di Europa League. Kalau lu? Kalau gua pingin banget liat Newcastle. Ah iya Newcastle. Newcastle Champions sih. Lagi bener Newcastle. Soalnya kenapa? Dia kan 2 musim lalu dia reach Liga Champion kan. Iya. Musim lalu dia nggak masuk kan. Nah, menurut gua tuh karena jujur yang gua ikutin musim lalu yang gua ikutin 3 musim terakhir selain MU yang gua tonton Newcastle ya. Newcastle. Sama gue juga lagi. Karena dia tuh yang gua paling suka tuh ngeliat klub tuh dari manajemen kan. Manajemen Newcastle tuh setelah diambil sama si Arab tuh bagus banget. Jadi mulai dari transfer dia, mulai dari sponsorship dia, mulai dari komersial dia itu bagus banget. Jadi menurut gua kalau dia top musim ini bisa beli pemain yang bagus, Yang pas lah ya. di setiap Buat usia. menyokong Isak ya. Bener, dia tuh bisa banget sih. Belum ada gebrakan kan di Newcastle ya? Apa? Belum ada gebrakan kan? Maksudnya belum ada. Sampai hari ini kita tag belum ada. Baru MU. Itu main MU cepet banget. Sama Ini Chelsea. kayak MU gua kenal loh. Nah, itu gue juga setuju tuh, maksud gue anjir zaman Sama Chelsea, sama Desbury Hall doang gitu. iya, menurut gue kayaknya ini belajar dari kesalahan. MU tuh ada 4 pemain loh yang On target ya, on target dan 2 udah mau nih. benar.
Bahkan gue udah tes medis dulu segala macam kan, udah ambil, udah here we go lah kalau kata Fabio Romano. Zigzag sama Matis de Ligt. Sedangkan Black White, Leny Yoro belum. Ugarte bahkan 5 loh, ya kan? Bahkan, nah itu tuh gila sih kalau. Nextnya katanya ada rumor Ivan Toney juga mau diambil. Iya katanya Ivan karena kan Toney. Mason Greenwood. Ngomongin Greenwood nih. Sebagai MU. Memaafkan ya kalian nih? Kalau gue sih everybody deserves second chance kalau menurut gue. Iya. Gue sih kesempatan gue lah buat dia. Kalau gue, ya iyalah maksud gue yang pasti dari pihak klub ada pertimbangan ini itulah. Cuman kalau gue boleh milih, ya gue akan milih kasih main lah. Dia mainnya bagus kan dia. Talented. Banget. Lu lihat musim lalu di Spanyol. Iya, di Getafe. Berapa kali pemain terbaik man of the match gitu loh. Berapa Memang match dia. Karena kondisi setahun nggak main ya. Iya, lu lihat badannya fitness levelnya turun banget tapi masih bisa gocek sana gocek sini anjir. memang kekerasan nggak boleh ya, tapi Kekerasan pasti kan dia balik lagi sama ceweknya ya. Sebagai fans. Gue drama Gen Z aja sih. Iya sih. Semestinya ya, gue masih berharap sebenarnya, tapi katanya mau ke Marcel kan katanya. Ya tapi maksud gua kalau emang akhirnya klub memutuskan untuk jual dengan sekarang manajemen kita udah rapi. Licik lu tau gak? Apa? Jadi tuh katanya nanti selling clause-nya itu 50% Nah iya, maksud gua gitu. Maksud gua kalau mau jual beneran deh, jual yang mahal gitu. Kayak kita waktu jual Ronaldo, kita jual zaman dulu siapa sih yang jual mahal-mahal? Veron. Vanessa juga mahal. Vanessa juga maksud gua ya udah jual aja Greenwood yang mahal sekalian, jangan setengah-setengah gitu loh. Tapi menurut gua udah pinter lah manajemen. Iya. Bisa nyuri Udah start. tahu lah. Transfer di awal itu udah curi start. Oke, menurut lo, MU posisi berapa? Dengan skala kondisi sekarang. Yang jelas gue yakin 4 besar. Kita tadi lo ngomong 4 besar, 4 besar. 2 kan, 4 besar nih ya. 4 besar. Dari Rastis kan gue 2, tapi gue bilang 1 dah. Dari Dari gue ya. Dari gue, ekspektasi gue 1. Gue juara. Lihat ya, nanti akhir musim kita lihat video ini. Juara apa enggak? Oke. 4 besar bisa jadi juara kan? Bisa. Sebelum kita closing nih, Elkan Bagot. Kansnya buat debut di Patah ya, ngomongnya patah. Gimana? Kan baru tek kedua. Nah, kalau Bagot, Gimana? enggak, menurut gua susah sih. Susah untuk. Emang dia situ nggak starting ya di Dia Di Bristol ya? Di Bristol ya. di Ipswich enggak? Ipswich. posisi, maksudnya dia pilihan keberapa? 5 katanya. Oh masih ada 4. Ada Tuan Zibi juga. Oh, Tuan ZB nanti ada cadangannya dulu ya. berat. Ya bukan berdoa ya kalau ada yang cedera, ntar dia bisa masuk. Berharap yang terbaik Tapi aja lah buat sebenarnya Elkan. dia sudah ada kesempatan untuk main di FA or Carabao. Benar, itu benar. Golin lagi sama Fulham. Ya. Kemudian Carabao bisa sih atau FA. Yang apa-apa, dia udah masuk environment Liga Inggris, Lu masuk jadi kok. bisa ngebawa ke timnas juga. Masuk gitu. fantasi aja udah ada kan. Oh iya, fantasi iya. Gitu kan. Yang penting ambience IPL itu udah kebawa gitu. Oke. Oke lah. Oke, cukup dulu Episode sobat-sobat SSB. Kita masih belajar ya untuk buat podcast, jadi maafkan kalau ada salah kata. Jangan lupa follow, Subscribe, sama komen dan like. sama share ke teman-teman. Iya. Siapa tahu teman-teman pada mau dengerin kita. Thank you. Gue Bagas, Gua Christian. Gue Tamin. bye. Kok Tamin?